keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para alim ulama, guru-guru kita, orang tua kita, termasuk kita semuanya yang memperjuangkan ilmu yang insya Allah akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semuanya, dalam kesempatan kali ini kita bertemu kembali di mata kuliah Classroom Management PAI dalam sinkronus ya Bapak Ibu ya. Saya sempat terlupa karena saya pikir minggu ini itu masih asinkronus begitu ya. Kemudian tadi baru sekitar jam 9, setengah 10 lebih ada yang memberitahu ke saya kalau sekarang sinkronus begitu ya. Jadi saya juga dari semalam itu mengakses ke Damel agak kesel gitu. Teman-teman gimana? Sama nggak? Loading nggak teman-teman? Kalau akses ke Damel? Sama Pak, loading juga. Sama. Ya, mau sama. upload ke sini susah lama. Akhirnya kesel sendiri. Akhirnya untuk pertemuan kali ini masih kosong tuh mungkin ya teman-teman ya. Nah, nanti, dikosongkan aja nggak apa-apa juga Pak, kita sinkronus aja. Iya. Setuju Pak, setuju, sangat setuju. Ya, mungkin nanti ada tugas saja satu ya teman-teman ya. Mungkin ada tugas satu. Kemudian nanti ada absensi, ada diskusi begitu ya. Ya, teman-teman semuanya, saya sampaikan materi terlebih dahulu. Kemudian setelah itu kita ada sesi diskusi. Ya, diskusi kita nanti akan terkait dengan perkuliahan kita, materi yang saya sampaikan, kemudian diskusi terkait dengan proyek mata kuliah kita, ya, yang proyek book chapter itu, kemudian juga diskusi terkait dengan kendala teknis, masukan saran terkait dengan mata kuliah ini nanti akan kita diskusikan di akhir setelah sesi materi yang saya berikan. Sudah nampil share screen-nya, teman-teman? Sudah, Bapak dosen. Sudah. Oke. Sudah, Pak. Ya. Baik, ini saya sampaikan teman-teman semuanya. Dalam kita mengelola kelas ya, dalam kita mengelola manajemen kelas, apalagi kelasnya kelas PAI ya. Kalau kita lihat dari sisi harfiahnya, kalau kita lihat dari sisi pengertiannya, manajemen itu merupakan suatu aktivitas yang memadukan sumber-sumber pendidikan agar terpusat dalam usaha mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan sebelumnya. Mungkin Bapak Ibu semuanya di sekolah masing-masing sudah menerapkan visi dan misi mungkin ya oleh kepala sekolah. Nah, dari visi dan misi itu kemudian di breakdown kembali, ada tujuan dan sasaran. Maka dikenal adanya VMTS. Ya. Visi, misi, tujuan, dan sasaran di situ. Nah, tujuannya sebetulnya adalah manajemen itu, manajerial itu, tujuannya adalah tadi, cara untuk mencapai goals ya, untuk mencapai tujuan. Nah, bagaimana caranya? Salah satunya adalah dengan melakukan manajemen kelas dengan baik. Ya, ketika guru PAI melakukan manajemen kelas dengan maksimal dengan baik, maka itu bisa dipastikan teman-teman semuanya akan dapat mendorong adanya ketercapaian dari suatu tujuan pendidikan atau tujuan sekolah yang telah ditetapkan. Ya. Manajemen kelas, teman-teman semuanya, manajemen kelas adalah kegiatan untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi yang optimal bagi terjadinya proses belajar. Ya, baik seperti pembinaan raport, penghentian perilaku siswa yang menyeleweng perhatian kelas, pemberian reward and punishment mungkin, ya. Kemudian juga penyelesaian tugas oleh siswa secara tepat waktu, penetapan norma kelompok yang produktif, dan termasuk di dalamnya mencakup pengaturan siswa dan segala fasilitas penunjang belajar siswa. Ya, jadi sebetulnya Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya, kita melakukan manajemen kelas itu kita tidak
selalu hanya memperhitungkan manusianya saja, tidak hanya memperhatikan siswanya saja. Ya memang kalau manajemen kelas itu bagaimana cara kita mengelola kelas, bagaimana cara mengkondisikan kelas, bagaimana cara membuat kelas itu kondusif. Ya, tetapi juga hal yang harus kita perlu perhatikan adalah juga memperhatikan faktor pendukung keberhasilan belajar siswa gitu. Seperti fasilitasnya, seperti sarananya, seperti media pembelajarannya, ya. Kemudian kenyamanan siswanya, begitu. Ya. Guru itu ternyata pekerjaannya sangat berat sekali, teman-teman. Sangat berat sekali. Kenapa? Karena dia harus mengetahui berbagai macam unsur yang ada dalam siswa, masing-masing siswa bahkan. Gitu. Ketika dalam satu rombel kelas itu misalkan ada 30 orang, maka siswa itu harus mengetahui ya perkembangan belajar dari 30 orang tersebut. Perkembangan belajar tidak cukup hanya sisi kognitif saja dikenal ya. Ada sisi kognitif, ada sisi afektif, ada sisi psikomotor begitu. Nah, dari sini teman-teman semuanya itu bisa dipastikan bahwasanya tugas guru memang sangatlah berat. Gitu. Belum guru harus dituntut untuk menggunakan metode pembelajaran yang bervariatif, ya. Harus bisa menyesuaikan dengan kondisi kelas. Belum lagi guru juga harus kreatif membuat media pembelajaran. Ya. Nah, hal ini menuntut guru itu harus profesional begitu. Guru itu harus profesional. Nah, dua macam masalah yang sering terjadi dalam kita melakukan manajemen kelas. Yang pertama ada masalah individual, ya. Masalah personal. Ketika anak itu misalkan di rumahnya sedang ada masalah, kemudian ternyata dibawa ke kelas, misalkan begitu. Sehingga anaknya murung, sehingga anaknya sedih, sehingga tidak bisa mengikuti pembelajaran dengan maksimal. Itu bisa saja terjadi. Atau bahkan permasalahannya tidak hanya dari siswanya saja. Permasalahan gurunya di rumah, kemudian dibawa ke kelas, begitu. Ya, sehingga dia ngajarnya tidak konsentrasi, ngajarnya tidak maksimal. Padahal masalahnya itu ada di masalah di rumah misalkan, atau masalah di lingkungan di luar begitu. Tetapi kemudian terbawa di kelas begitu. Nah, itu. Ya, yang pertama ada masalah individual. Yang kedua ada masalah kelompok, ya. Adanya praktek bullying di sekolah, ya, kemudian adanya praktek perundungan, adanya kelompok-kelompok tertentu yang mungkin saja menghambat gaya belajar siswa begitu ya. Dia terbawa arus kelompok yang tidak benar misalkan. Nah, ini bisa saja terjadi begitu. Bahkan ada suatu kelompok tertentu di kelas yang memang dia itu membuat gaduh begitu. Nah, ini juga permasalahan-permasalahan ini yang kita sebagai guru PAI harus mampu menangani ini. Begitu. Ya. Tugas guru itu memang berat, Bapak Ibu. Tugas guru itu sangat berat sekali. Ya. Nah, dari situlah muncul adanya fungsi dan tujuan manajemen kelas. Sebetulnya fungsi dari manajemen kelas itu adalah untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Itu fungsinya. Jadi siswa itu ketika masuk kelas itu ibarat seperti gelas yang kosong begitu. Ya. Seperti gelas yang kosong yang siap untuk diisi begitu. Tergantung kita mau mengisinya dengan apa gitu. Apa mengisinya dengan air mineral atau mengisinya dengan air susu atau dengan jus misalkan. Tergantung kita begitu. Ya. Nah, tugas kita sebagai seorang guru PAI adalah untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, yang tenang, yang nyaman, ya, yang bisa mengakomodir gaya belajar siswa. Kemudian juga menciptakan ruang kelas yang terang, misalkan dari sisi
keselamatan siswanya juga terjaga. Nah, mungkin Bapak Ibu dulu waktu belajar di sekolah mungkin sekolah masih banyak yang menggunakan kapur ya, Bapak Ibu ya, teman-teman ya. Iya, Nah, betul. ternyata setelah diteliti dari sisi kesehatan itu memang kalau misalkan kita menggunakan kapur itu banyak partikel-partikel kapur yang berterbangan yang kemudian membuat pernapasan siswa itu menjadi tidak baik begitu. Nah, ini yang sudah dikaji oleh Kemendikbud begitu ya, ada penelitiannya. Makanya kenapa sekarang muncul adanya whiteboard dengan menggunakan spidol. Kalau zaman dulu kita menggunakan kapur pada saat nulis, wah partikel-partikel kapurnya berterbangan. Apalagi ketika kita sedang menghapus. Betul. Kebanyakan guru zaman dulu itu menghapus, itu merintahkan kepada siswanya. Gitu. Kamu siswa ini, hapus papan tulisnya. Gitu. Nah itu terbuang tuh, berterbangan tuh. Nah guru juga harus mampu menciptakan kondisi kelas yang memang nyaman. Dari sisi pencahayaannya diperhatikan, ya. Dari sisi tempat duduknya, kira-kira yang belakang itu postur tubuhnya bagaimana. Kalau postur tubuhnya kecil, pindahkan ke depan. Ya. Kalau misalkan ada siswa kita yang misalkan, mohon maaf, dari sisi penglihatannya bermasalah, dia menggunakan kacamata misalkan, atau kena min atau plus misalkan. Itu kita jangan suruh duduk di belakang gitu. Karena apa? Karena pasti tidak akan sampai begitu. Kita nulis di depan di whiteboard, kemudian di belakang itu ada siswa kita yang misalkan penglihatannya kurang begitu, terkendala. Maka hasil belajarnya pasti tidak akan maksimal. Kita suruhlah ke depan gitu. Kamu tukeran misalkan. Ini yang di belakang yang pakai kacamata suruh ke depan. Nah, itu adalah cara-cara guru untuk dapat mengkondisikan kelas begitu. Ya. Kemudian sekarang ini muncul banyak gaya-gaya belajar ya, metode pembelajaran yang bervariasi begitu. Ruang kelas itu sebisa mungkin jangan dibuat kaku begitu Bapak Ibu. Ruang kelas jangan dibuat kaku, jangan dibuat berjejer sehingga ruang kelas itu dirasakan membosankan gitu. Bahkan misalkan kalau SD ya, kalau di kalangan SD sekolah dasar itu kan temannya dari kelas 1 sampai kelas 6 itu kan bareng terus 6 tahun begitu. Tempat duduknya di situ-situ saja, sudah pasti bosan itu mereka. Cobalah misalkan kita bentuk variasi dari sisi posisi tempat duduknya, dibuat melingkar misalkan begitu. Atau dibuat secara berkelompok gitu misalkan, 5 orang dalam meja yang sama digabung misalkan begitu. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka kita menciptakan suasana pembelajaran yang nyaman begitu bagi siswa. Ya. Suasana belajar yang kondusif begitu. Dilihat tuh kira-kira membahayakan atau tidak pada saat belajar. Pada saat kita menggunakan media pembelajaran, kira-kira media pembelajarannya berbahaya atau tidak. Bagi kesehatan, bagi keselamatan siswa. Begitu. Dilihat kira-kira mejanya itu, meja siswa itu ada yang goyang tidak. Ya. Ada yang goyang mungkin karena ubinnya itu ada yang rusak misalkan. Atau kemudian ada mejanya atau kursinya mungkin sudah tidak layak lagi untuk digunakan. Nah, itu yang memang harus kita perhatikan gitu untuk melakukan manajemen pengelolaan kelas. Jangan sampai siswa itu karena mejanya goyang, mejanya tidak layak pakai, kemudian tulisannya jadi jelek begitu. Dia tidak maksimal kalau nulis begitu. Sehingga mengganggu konsentrasi dia pada saat belajar. Jangan sampai misalkan siswa itu diberikan kursi yang nggak nyaman misalkan. Ya. Kursinya panjang sebelah misalkan, sehingga kalau dipakai untuk belajar itu bergoyang itu ya, ada yang tidak stabil begitu. Nah itu juga Bapak Ibu semuanya harus perhatikan begitu. Direkomendasikan untuk diganti misalkan, atau direkomendasikan untuk diperbaiki misalkan. Nah dari usulan Bapak Ibu semuanya ini yang nanti akan berguna untuk memaksimalkan segala potensi yang ada dalam diri siswa. Kepuasan guru itu bukan terletak kepada kemewahan materi ya Bapak Ibu. Menurut saya pribadi.
Ya, kepuasan kita seorang guru itu bukan terletak kepada materi kita yang berlimpah. Kan apa? Kalau kita mau Kalau kita mau kaya, kalau kita mau uangnya banyak, itu jangan jadi guru katanya, jargon seperti itu. Jadilah pengusaha, gitu ya. Kita sudah memilih jalan untuk menjadi guru. Kita itu ada rasa kepuasan ketika melihat siswa kita atau anak didik kita itu sukses, begitu ya. Suatu hari kemudian di jalan ketika kita melihat bahwasanya siswa yang dulu kita ajarkan itu sekarang sudah jadi manajer misalkan. Ketika kita lagi bertemu di jalan, kemudian kita melihat siswa kita itu sudah sekarang jadi orang sukses, misalkan jadi CEO atau jadi apa, ya, atau jadi PNS, atau jadi misalkan di kepolisian dia posisinya jabatannya tinggi. Itu kesuksesan hal-hal yang memang kepuasan tersendiri bagi guru, begitu ya. Oleh karena itu teman-teman semuanya, ketika kita belajar dalam kelas itu maksimalkan segala potensi yang ada dalam diri siswa, begitu ya. Nah, kita itu sebagai guru, kita itu menanam seumur hidup nih teman-teman. Kita itu seumur hidup kita, selama kita masih ngajar, itu kita menanam kebaikan terus kepada siswa-siswa kita. Nah, insya Allah nanti mungkin kalau tidak kita yang menuai, begitu, mungkin anak kita yang menuai, begitu. Nah itu ya. Jadi sebisa mungkin kita ini menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Ya. Dipersiapkan kira-kira spidolnya masih layak atau tidak. Ya. Kemudian dipersiapkan metode pembelajarannya, media pembelajarannya yang kira-kira supaya membuat siswa nyaman. Kemudian tujuan pengelolaan kelas itu agar setiap anak di kelas dapat bekerja dengan tertib. Ya. Sehingga tujuan pengajaran dapat tercapai secara efektif dan efisien. Nah, itu tujuannya, ya. Tujuannya begitu. Jadi supaya siswa itu merasa nyaman, merasa kondusif, merasa dapat menerima materi dengan baik, dan diharapkan pembelajaran yang kita sampaikan itu merupakan pembelajaran yang bermakna bagi hidup siswa-siswi kita. Nah, ada beberapa pendekatan dalam manajemen kelas yang kita kenal dalam berbagai macam teori. Yang pertama ada pendekatan kekuasaan. Pendekatan kekuasaan ini karena kita berkuasa di kelas nih, Bapak Ibu. Kita itu pemilik kelas loh. Ya. Dalam undang-undang sudah diberikan kewenangan bahwasanya guru itu merupakan manajer di kelas. Begitu. Ya. Mau kita apain saja itu siswa, itu boleh. Dalam hal positif ya khususnya ya. Ya. Pengelolaan kelas macam apa juga boleh. Nah, karena kita orang yang berkuasa. Pendekatannya pendekatan kekuasaan. Kayak seperti tadi. Itu tolong yang anak yang di belakang yang pakai kacamata pindah ke depan. Nah, itu adalah pendekatan kekuasaan. Ya. Ini kayak tempat duduknya jangan dibuat berjejer, kita buat lingkaran. Nah, itu juga merupakan pendekatan kekuasaan. Nah, ini pendekatan-pendekatan ini yang memang harus kita buat, harus kita rancang. Gitu. Karena kita penguasa di kelas, gitu ya. Tapi jangan sampai berkuasa kemudian dalam hal negatif. Kemudian yang kedua ada pendekatan ancaman. Ya. Ingat ya, kalau misalkan tidak mengerjakan soal, nanti tidak akan lulus misalkan. Nah, itu yang membuat siswa merasa termotivasi untuk mengerjakan soal. Ingat ya, kalau hari ini tidak masuk pada saat ulangan, nah, nanti kamu akan ulangan sendiri. Nah, begitu. Susulan. Nah, itu pendekatan ancaman. Ya. Tapi mengancamnya sekarang tidak boleh dengan ancaman yang fisik begitu ya, Bapak. Banyak kan banyak kasus di mana guru diintimidasi kemudian dilaporkan ke polisi karena gara-gara menggunakan fisik gitu ya, Bapak. Kemudian ada pendekatan kebebasan. Guru memberikan kebebasan keleluasaan bagi siswa untuk belajar dengan gayanya sendiri. Bahkan kalau saya di dalam kelas
silakan teman-teman boleh makan, boleh minum ya. Boleh nyemil gitu maksudnya. Kalau makan ini ya apa terlalu berat gitu ya. Silakan teman-teman semuanya boleh makan, boleh nyemil ya. Silakan. Ya. Tapi jangan ngobrol misalkan begitu. Kebebasan-kebebasan ini itu untuk mendorong siswa supaya merasa nyaman dalam belajar gitu. Ya. Mereka itu diajak untuk nyaman, diajak untuk mau mendengarkan kita. Gitu. Nah, itu adalah menggunakan pendekatan kebebasan. Yang selanjutnya ada pendekatan menggunakan resep. Ditulis dulu tuh. Hari ini kita akan belajar ini ya. Materinya 1, 2, 3, 4. Nanti di akhir kita ada soal yang kalian harus kerjakan. Ya. Kemudian di rumah teman-teman semuanya harus mengerjakan ini. Nah, itu adalah pendekatan resep. Kita kasih tahu dulu tuh resepnya. Gitu. Ya, dikasih tahu dulu resepnya. Nah, ini pendekatan resep, Bapak Ibu bisa gunakan. Kemudian yang selanjutnya ada pendekatan tingkah laku. Ya, kita itu dalam kelas itu seorang artis, Bapak Ibu. Ya, kita di kelas itu adalah seorang artis yang semua mata tertuju ke kita gitu. Ya, kita itu di kelas selaku aktor gitu. Yang setiap gerak-gerik dari kita itu bisa saja ditirukan oleh mereka. Nah, makanya kenapa ini ada pendekatan tingkah laku. Kita contohkan dulu nih tingkah pola kita yang benar seperti apa. Kemudian kita meminta untuk siswa supaya mengkloning apa yang kita lakukan. Nah, itu namanya pendekatan tingkah laku. Ya. Kita contohkan dulu, kita berikan contoh dulu. Pak, ya. Apakah materi yang Bapak berikan ini ada di PPT itu, Pak? Ada kalau nggak salah di minggu kemarin. Oh, enggak. Yang di PPT yang sekarang dibuka ini ada tidak? Yang mana tuh? Yang ini, yang di pin ini? Yang ini, yang pendekatan-pendekatan ini? Iya, di manajemen pengelolaan kelas ini. Maksudnya bagaimana, Pak? Enggak, soalnya kan yang di pin ini dia tetap di judul aja materinya. Oh, berarti nge-freeze kalau kayak gini sebentar. Iya. Sebentar. Berarti nge-freeze kalau kayak gini. Berarti nge-freeze. Iya, Pak. PPT-nya nggak bergerak, Pak. PPT-nya nggak bergerak sebentar, berarti nge-freeze ya. Dari tadi nih kita sudah sampai slide 8. Masih di judul ya berarti ya? Iya, dari tadi. Waduh. Kita masih di slide 1 ini, Pak. Saya kira Bapak memberikan materi ini aja dari luar kepala. Ceramah saja. Luar biasa Pak Danu. Nah, ini gimana? Muka dimanya, Pak. Apa yang tampil? Udah mantap, pendekatan manajemen kelas. Nah, itu yang tadi saya katakan tuh, ada pendekatan kekuasaan, ada pendekatan ancaman, ya kan ya? Nah, kalau gini kan mengikutinya. Saya belum lihat, Pak. Nggak kelihatan malah. Oh, nggak kelihatan. Kenapa itu, Ibu? Iya, hanya ini huruf F. Huruf F. Malah nggak kelihatan. Atau jaringan saya yang nggak bagus ya? Ya baru kelihatan. Kelihatan ya. Ini saya minta tolong di screenshot ya. Siapa Pak Ilwan ya? Pak Ilwan. Halo Pak Ilwan. Sudah screenshot, Pak. Iya. Oke, tadi kita sampai ke pendekatan tingkah laku ya, dengan cara kita memberikan contoh dulu ke siswa gitu ya. Kemudian yang selanjutnya ada pendekatan suasana emosi dan hubungan sosial. Jadi ketika kita melihat siswa kita itu yang lagi murung, lagi sedih, lagi tampak kurang ceria begitu ya, kita dekati.
Kita dekati hubungannya secara personal. Kenapa nak? Lagi apa? Gitu ya. Kemudian lagi sedang kenapa? Gitu. Diperhatikan. Kemudian yang terakhir ada pendekatan elektrik dan pluralistik. Gitu. Nah, ini pendekatan-pendekatan yang seperti ini, ya, pendekatan elektrik dan pluralistik ini menekankan kita untuk dapat membimbing siswa-siswa kita, baik membimbing personal maupun membimbing secara kelompok. Ya, kita itu dalam 9 keterampilan mengajar, ya, itu ada salah satunya adalah keterampilan membuat kelompok kecil dan keterampilan membimbing secara individual. Pindah belum? Sudah berpindah belum PowerPoint-nya? Belum Pak, masih Belum, tetap Pak. di pendekatan. Masih di pendekatan. Masih di pendekatan. Benar ya? Belum ganti ya? Sudah ganti belum? Belum Pak. Belum. Nah, ini nge-freeze lagi nih. Masa Alhamdulillah udah ganti Pak. udah ganti sekarang? Apa gantinya? Hilang Pak. Hilang lagi. Bentar. Yang lagi Pak. Kembali di nobar Pak, mode nobar. Nobar. Sabar Bu, sabar Bu. Sabar Bu. Jaringan mungkin Pak. Jaringannya ya ini. Itulah kalau kendalanya online begini ya. Ini yang premium atau bukan yang Google Meet-nya nih? Atau hanya 1 jam ini Google Meet-nya? Bu Nur, jangan tidur Bu Nur. Enggak Bu, Teman-teman, semangat. Google Sambil. Meet-nya Google Meet-nya yang premium atau yang bukan nih? Yang biasa? Teman-teman. Halo? Halo, teman. Premium kayaknya Pak Yilman. Premium. Gimana Ibu? Oh iya. Oke. Kita lihat. Terlihat Apa Bapak ada, Ibu, Pak? apa yang terlihat? Apa yang dilihat? Judulnya apa? Behavior, modification, approach. Ya. Ada pendekatan behavior modification, ya, di mana diasumsikan bahwasannya perilaku baik dan buruk individu merupakan hasil belajar. Ya. Produk pembelajaran itu adalah menciptakan karakter siswa. Ya. Produk pembelajaran itu menciptakan kebiasaan siswa. Bahwa perilaku baik dan buruk individu itu merupakan hasil belajar. Makanya kenapa guru itu merupakan tiang dari pendidikan gitu. Mungkin saja pendidikan kita salah sehingga output luaran pendidikan kita menjadi banyak yang masih korupsi misalnya. Mungkin saja kurikulum kita salah, akibatnya negara kita sekarang belum menjadi negara maju misalnya. Nah, itu bisa saja terjadi. Ada beberapa faktor-faktor mungkinnya yang harus kita teliti. Jadi baik buruknya perilaku seseorang itu merupakan hasil belajar. Ada teknik yang dinamakan dengan positive reinforcement untuk membina perilaku positif. Perilaku positifnya dibina, ditingkatkan. Kemudian ada negatif reinforcement dalam arti untuk mengurangi perilaku negatif. Kita pupuk perilaku-perilaku positif yang ada dalam diri siswa. Ketika kita mencontohkan perilaku-perilaku positif yang ada dalam diri siswa, itu untuk dapat mengurangi perilaku negatif yang ada di luar. Ya, ada positive reinforcement dan negative reinforcement. Beberapa masalah dalam manajemen kelas
atau masalah perilaku siswa. Ini menurut Made Pridarta. Ya. Masalah yang pertama biasanya kurang kesatuan. Dengan adanya kelompok-kelompok klik-klik dan pertentangan jenis kelamin misalkan. Ya, ada intrik-intrik tertentu nih. Ya. Ada kelompok-kelompok tertentu di kelas. Yang ini pengennya temanannya hanya dengan orang ini misalkan. Si A temanannya hanya dengan B misalkan. Yang C dan D tidak ada temannya misalkan. Nah, itu yang sekarang mungkin menjadi isu-isu yang mungkin dalam kelas begitu ya. Kurangnya kesatuan. Kelas ada kelompok-kelompok tertentu. Kemudian yang kedua, tidak ada standar perilaku dalam bekerja kelompok. Misalkan ada yang ribut saja, ada yang bercakap-cakap, ada yang pergi ke sana kemari dan sebagainya. Dalam kelas juga biasanya ada salah satu orang atau beberapa orang yang menjadi troublemaker. Ya, ini pindah belum nih slide-nya? Sudah, Pak. Masih di beberapa masalah, Pak. Ya benar, kalau beberapa masalah benar. Pindah. Iya. Ya. Benar. Ya tidak ada standar perilaku dalam bekerja kelompok gitu. Yang ribut ya ribut, ya yang ngobrol ya ngobrol. Yang mondar-mandir ya mondar-mandir. Nah, ya, yang bikin gaduh ya bikin gaduh. Ya, nanti mungkin saja Bapak Ibu pasti banyak pengalaman ya mengajar di kelas. Ada saja salah satu siswa atau beberapa siswa yang memang menjadi troublemaker gitu di kelas gitu ya. Sukanya ribut saja, sukanya ngobrol saja. Nah, bagaimana cara kita supaya untuk dapat meminimalisir atau menghilangkan kejadian-kejadian seperti itu? Ya. Kemudian yang ketiga ada reaksi negatif terhadap anggota kelompok. Misalkan ribut permusuhan, mengucilkan seseorang, merendahkan kelompok yang bodoh dan lain sebagainya. Ya, itu masih sering terjadi gitu. Masalah yang memang ada hampir di tiap kelas mungkin ya Bapak Ibu. Ini menjadi tantangan kita semua. Gitu. Ya. Berawal dari konflik kelas bisa saja menjadi konflik di luar. Ya. Dia di dalam permusuhan begitu. Bagi yang laki-laki itu ya. Yang perempuan juga tidak menutup kemungkinan. Ributnya di kelas, kemudian dibawa keluar kelas. Dibawa keluar sekolah. Ujung-ujungnya apa? Ada pertikaian di luar. Ya, ada perang gitu ya. Bagian anak SMP itu umur-umur SMP gitu ya. Yang lagi mereka masih labil begitu. Nah, kita harus mampu meminimalisir itu begitu. Bahkan menghilangkan hal seperti itu. Ketika ada konflik di kelas, tentunya kita harus mampu untuk meredam. Begitu. Ya, kita sebagai guru, nah, sampai sebegitunya Bapak Ibu manajemen kelas itu. Kelas mentolerir kekeliruan teman-temannya. Ya. Dia salah, tapi kemudian dibiarkan. Atau menerima dan mendorong perilaku siswa yang keliru. Ini sudah pindah belum nih PowerPoint-nya? Sudah, Pak. Teman-teman? Sudah, Pak. Berarti sudah normal ya. Kelas mentolerir kekeliruan teman-temannya gitu ya. Orangnya salah, kemudian masih saja dibela begitu. Orangnya salah, tapi kemudian oleh kita tidak ditegur begitu. Nah, ini yang menjadikan cikal bakal teman-temannya itu akan berbuat kesalahan yang sama gitu, atau bahkan kesalahan yang lebih besar lagi dari itu, yang lebih berat lagi yang dilakukan oleh temannya. Ya. Sudah tahu dia itu salah, misalkan terlambat masuknya, tapi kemudian kita memberikan masuk dengan begitu saja gitu, mengizinkan masuk begitu saja misalkan. Nah, itu nanti akan diikuti oleh yang lainnya. Oh, ternyata ibu ini kalau kita terlambat masuknya nggak apa-apa. Oh, kalau ibu ini kalau kita melakukan kesalahan ternyata nggak apa-apa.
Nah, pemakluman seperti ini menjadi cikal bakal siswa-siswa yang lain atau diri siswa itu akan berbuat kesalahan yang mungkin saja lebih besar. Mentolerir kekeliruan teman-temannya. Gitu. Atau bahkan ketika ada pertikaian di kelas, ketika ada perselisihan di kelas, guru itu membiarkan begitu. Ya. Tidak memberikan teguran, tidak memberikan pembinaan dan sebagainya. Ya. Nah, ini juga harus kita perhatikan, teman-teman semuanya. Ya, ulah adik lang makan, adik anak masak ulah. Nah, berikutnya mudah bereaksi negatif atau mudah terganggu. Misalnya bila didatangi monitor, tamu-tamu, iklim yang berubah dan sebagainya. Ya. Mood kita mudah berubah gitu. Ya, mood kita mudah berubah. Ketika ada ketika misalkan kita sedang di kelas, kemudian ada tamu yang datang ingin menemui kita. Ya, padahal itu adalah jam kita lagi di kelas. Kemudian ternyata mood kita menjadi terganggu. Izin ngajarnya. Nah, lebih mengutamakan menerima tamu begitu misalkan. Ya memang kita lihat dulu tamunya siapa begitu ya. Kalau tamunya memang penting sekali ya terima tamu dulu kemudian balik lagi ke kelas. Gitu. Selanjutnya moral rendah. Ya. Moral rendah, permusuhan, agresif, misalnya dalam lembaga dengan alat yang kurang, kekurangan uang dan sebagainya. Ya. Kita sebagai seorang guru itu jangan sampai kita mempunyai sifat yang arogan, mempunyai sifat yang mudah marah, yang mempunyai sifat agresif. Ya. Nah itu jangan sampai kita mempunyai sifat yang itu. Ya. Kemudian yang selanjutnya tidak mampu menyesuaikan dengan lingkungan yang berubah. Seperti ada tugas tambahan, anggota kelas baru, situasi yang baru, dan sebagainya. Kita itu kan tugas pokok dan fungsinya itu adalah melakukan pengajaran di kelas. Guru itu tugas pokoknya itu. Tetapi ketika kita diberikan tugas tambahan, misalkan selaku wakil kepala sekolah, bidang kurikulum, misalkan, jangan sampai kita itu kualitas di dalam kelasnya menjadi menurun begitu. Ya. Atau misalkan sekolah kita menjadi sekolah adiwiyata misalkan. Ya, sekolah adiwiyata kan sekarang lagi kadang-kadang kan seperti itu ya. Kemudian karena sekolah adiwiyata kita lebih konsen kepada sekolah yang berbasis adiwiyata itu gitu. Pembelajaran di kelasnya jadi menurun kualitasnya gitu. Jangan sampai seperti itu. Kemudian juga misalkan ada siswa baru misalkan. Ya, yang di tengah-tengah pembelajaran baru masuk. Nah, ini juga kita harus mampu mengkondisikan supaya kelas itu menerima orang baru tersebut. Supaya orang baru tersebut, siswa baru tersebut juga mampu beradaptasi dengan teman-temannya. Mampu sesuai dengan ritme yang ada di dalam kelas kita. Nah, ini beberapa permasalahan-permasalahan yang sering terjadi dalam pengelolaan kelas. Tentunya di dalam kelas itu pasti ada saja perilaku-perilaku yang memang berbeda-beda. Karena sifat siswa kita yang berasal dari sifat siswa yang heterogen, yang bermacam-macam. Heterogen dalam arti dia itu berasal dari lingkungan keluarga yang berbeda-beda. Ekonominya juga berbeda-beda. Ya, kemudian juga pengaruh-pengaruh mungkin yang ada siswa misalkan orang tuanya di luar negeri misalkan ya tidak bisa ketemu tiap hari misalkan. Itu juga menjadikan variasi-variasi perilaku yang berbeda. Nah, ini ada beberapa faktor penyebab variasi perilaku. Ada pengelompokan begitu. Ya.
pengelompokan siswa pandai, sedang, dan bodoh misalkan, atau kurang bukan bodoh ya, tapi bodoh ini terlalu ini kata-katanya. Pengelompokan siswa pandai, sedang, dan kurang misalkan begitu ya. Gitu. Ya. Mungkin di sekolah Bapak Ibu semuanya ada kelas yang dinamakan kelas unggulan misalkan. Jadi siswa-siswa yang pandai itu dikumpulkan jadi dalam satu kelas misalkan. Sehingga terciptalah kelas-kelas kelompok unggulan misalkan. Itu bisa seperti itu. Ya. Tetapi ketika dia itu dikelompokkan dalam siswa pandai, sedang, dan kurang pandai tersebut, nanti tidak akan menciptakan kompetisi begitu. Ya. Jadi hal ini memang harus kita pikirkan bersama dengan civitas yang ada di sekolah. Kira-kira ketika ada pengelompokan-kelompokan seperti ini memang baiknya seperti apa? Kalau terjadi pengelompokan, misalkan siswa kelas pandai dikelompokkan jadi satu kelas. Siswa kelas sedang dikelompokkan dalam satu kelas. Siswa yang bodoh dikelompokkan dalam satu kelas. Bapak Ibu sebentar ya, saya ada telepon dulu nih. Sebentar dulu. Sepertinya penting soalnya. Sebentar ya, Bapak Ibu ya. Mohon izin. Baik, Pak.
Halo teman-teman, mohon maaf ya tadi ada telepon dari provinsi ya, dari Kemenak provinsi, jadi harus diangkat. Mohon maaf ya. Ya Pak. Ya Pak. Baik, kita Lanjut, lanjutkan. Apa sudah tampil nih, teman-teman? Belum Pak. Sudah tampil belum? Belum. Belum ya? Nah, sudah Pak, sudah. Sudah, baik, alhamdulillah. Ya, tadi pengelompokan kelas-kelas, misalkan kelas unggulan, kelas yang sedang, kelas yang kurang, ini juga harus membutuhkan komitmen dari semuanya. Jangan sampai kelas yang kurang ini menjadi kelas yang dalam tanda kutip, mohon maaf, kelas buangan begitu. Justru pengelompokan seperti ini itu ibarat dua mata pisau begitu, teman. Yang satunya itu satu sisi kalau dikelompokkan kelas pandai menjadi kelas unggulan, kelas sedang menjadi mohon maaf kelas buangan, itu menjadi sebuah kontradiksi. Harusnya kelas itu kan ada segala komposisinya begitu. Mungkin saja yang pandai akan mampu mengkatrol kemampuan siswa yang kurang pandai misalkan dalam kelas. Ya. Nah, ini juga menjadi faktor-faktor penyebab variabel perilaku. Kemudian ada karakteristik individual. Ya. Karakteristik individual ini menjadi concern dari guru untuk dapat mengakomodir segala kemampuan individu yang ada di siswa. Kemudian terhalangnya kelompok pandai oleh teman-temannya karena tidak mampu seperti dia. Gitu. Setelahnya kelompok pandai oleh teman-temannya karena tidak mampu seperti dia. Gitu ya. Orang pandai nih terlihat super power, dia bisa semua. Kemudian yang tidak pandai tidak bisa seperti dia. Begitu. Nah ini juga menjadi faktor-faktor penyebab. Latihan diharapkan siswa tenang dan bekerja selama jam pelajaran. Kalau ada interupsi atau interaksi, siswa memungkinkan merasa tegang dan cemas. Nah ini kondisi-kondisi seperti ini yang harus mampu akomodir oleh kita. Ya. Begitu. Jangan sampai siswa itu merasa tegang, merasa cemas, gitu ya. Adanya juga organisasi kurikuler team teaching. Ya. Kita harus mampu menciptakan suasana belajar yang baik mandiri maupun tim, begitu. Ya, kita bentuk dalam kelompok-kelompok kecil, kayak seperti sekarang saya membentuk kelompok-kelompok kecil untuk kita membuat project book chapter seperti itu. Dalam rangka Bapak Ibu itu, dalam rangka teman-teman itu saling berinteraksi dengan satu yang lainnya. Saya buat ini ya, saya buat ini ya, saya buat ini ya, begitu. Ya. Penataan kelas sudah berpindah belum, teman-teman? PowerPoint-nya. Sudah Pak. Sudah Pak. Sudah Pak. Sudah, Pak. Sudah. Penataan kelas ya. Nah, berkaitan dengan penataan ruang kelas. Ya, kira-kira nyaman atau tidak untuk pembelajaran. Pengaturan tempat duduk seperti tadi yang saya katakan. Ya. Jangan sampai siswa yang perawakannya kecil dia suruh duduk di belakang paling pojok gitu. Jangan sampai siswa yang mempunyai penglihatan yang kurang suruh di belakang duduknya begitu. Nah, itu menjadi hak otoriter kita juga dapat mengatur tempat duduk di kelas begitu. Ya. Kemudian ada pengaturan alat-alat pengajaran. Ya. Diatur tuh letaknya di sini, ya. Penghapus di sini, spidol di sini, alat peraga di sini, ya. Diatur. Pemenataan keindahan dan kebersihan kelas. Ya. Sebelum belajar, kita persilakan siswa-siswa kita juga untuk melakukan operasi semut dulu misalkan. Dilihat di bawahnya ada sampah atau tidak. Dilihat di kolong mejanya apakah ada sampah atau tidak. Nah, kelasnya dilihat bersih atau tidak sebelum melakukan pembelajaran. Ya, kita atur tuh. Itu namanya penataan kelas. Penataan keindahan dan kebersihan kelas.
Kemudian diatur ventilasinya, sirkulasi udaranya bagaimana. Jangan-jangan di samping atau di belakang kelas kita sedang ada yang bakar sampah misalkan. Sehingga kelas tidak nyaman untuk belajar. Nah, dilihat di samping kita kira-kira pencahayaannya memadai atau tidak di kelas. Jangan sampai kelas kita terlalu gelap. Ya, pencahayaannya kurang. Makanya perlu diatur tuh bagaimana cara kita membuat ruangan kelas. Ya, ada aturannya itu, Pak. Jangan sampai membuat siswa tidak nyaman, begitu. Pengaturan siswa. Pengelompokan siswa menurut Rustia ya, tahun 89 halaman 80 terdiri dari pengelompokan waktu dan pengelompokan kecepatan. Pengelompokan waktu ini merupakan kelompok jangka panjang dan ada kelompok jangka pendek. Ya. Kelompok jangka panjang itu untuk 1 semester misalkan. Kelompok jangka pendeknya mungkin hanya saat proyek di minggu-minggu tertentu saja. Pengelompokan kecepatan daya tangkap siswa. Ada kelompok anak cepat, ada kelompok anak lambat. Gitu. Kita mampu mengidentifikasi itu. Nah, ini yang mampu harus dimiliki oleh kita juga. Kelompok anak cepat jangan sampai digabung dengan kelompok anak cepat juga begitu. Jadi sebisa mungkin dalam kelompok itu kita terdiri dari beberapa macam pengelompokan kecepatan anak gitu. Jangan sampai kelompok anak cepat kita jadikan satu menjadi satu kelompok gitu. Sementara anak yang lambat satu kelompok juga gitu. Ini menjadikan nanti ada kelompok-kelompok tertentu yang memang lambat dalam gaya belajarnya. Sehingga proyek atau tujuan pembelajaran tidak dicapai. Yang ketiga, pengelompokan berdasarkan sifat. Ada kelompok mengatasi pelajaran, ya. Kelompok berdasarkan intelijensi individual dalam arti kemampuan intelektual siswa. Kelompok atas dasar minat individual, minat belajarnya bagaimana. Kelompok untuk memperbesar partisipasi, ya bagaimana cara kita supaya partisipasi siswa meningkat. Ada juga teman-teman semuanya, ada juga kelas yang memang kelas pasif gitu. Dalam arti kelas itu ketika kita berikan kesempatan, silakan teman-teman ada pertanyaan atau tidak, diam. Teman-teman sudah mengerti belum materi yang Bapak sampaikan, misalkan, diam lagi. Ya. Ada yang ditanyakan atau tidak, diam lagi. Nah itu kelas yang pasif kalau seperti itu. Bagaimana cara kita sebagai seorang guru dapat meningkatkan partisipasinya? Dengan cara mungkin menunjuk salah satu orang untuk berbicara. Bagaimana yang di baris ketiga tanggapan dari materi yang telah Bapak sampaikan misalnya. Ya. Jadi kalau tidak bisa, kalau ada kelas pasif, itu sih bisa mungkin kita dapat meramu untuk menjadi kelas aktif. Dengan cara meningkatkan partisipasi siswanya begitu. Mengajak bicara, misalkan beberapa siswa. Tadi bagaimana, ada yang ditanyakan atau tidak dari materi yang Bapak saya sampaikan? Silakan Budi untuk menyimpulkan, misalkan begitu. Jadi kita mengajak siswa berbicara. Pembelajaran itu jangan sampai satu arah begitu ya. Pembelajaran itu jangan sampai seperti paradigma kita minum obat begitu ya. Dalam arti dicekoki terus begitu anak didik kita itu, peserta didik kita itu. Tetapi sekarang ini muncul pembelajaran yang namanya student center learning ya teman-teman. Pembelajaran yang berorientasi pada siswa begitu. Ya, berorientasi pada siswa. Kemudian kelompok pembagian pelajaran dibagi nih begitu. Karena apa? Bisa saja siswa itu ahli dalam pelajaran tertentu. Tetapi kurang dalam pelajaran tertentu juga. Misalkan Andi, Tono, dan Wati itu dia ahli dalam matematika. Tapi dalam bidang bahasa Inggris dia lemah. Misalkan. Nah, tetapi
siswa-siswa yang lain pandai dalam bidang PAI misalkan. Nah, ini juga harus kita mampu klasifikasikan begitu. Ya, harus mampu kita klasifikasikan karena apa? Kemampuan setiap siswa itu akan sangat berbeda-beda sekali. Begitu. Kelompok pembagian pelajaran tadi ya. Kelompok belajar efisien untuk mencapai tujuan. Nah, itu harus mampu kita pengelompokan sifat ini harus mampu kita miliki dalam diri kita. Pengelompokan berdasarkan kesenangan berkawan nih teman-teman, Anda juga. Karena siswa itu unik. Dia ingin hanya berkawan pada salah satu orang saja yang memang ada seperti itu. Pengelompokan menurut kemampuan begitu. Ada juga. Pengelompokan menurut minat aja juga begitu ya. Begitu. Karena memang manusia itu adalah makhluk sosial yang senangnya berkelompok gitu. Nah, manajemen kelas efektif menurut Adepi Darta nih. Kelas adalah kelompok kerja yang organisasi untuk tujuan tertentu yang dilengkapi tugas-tugas diarahkan oleh guru. Ya. Dalam suatu kelas, guru bukan tutor satu anak, tetapi tutor untuk seluruh anak di dalam kelas. Nah, jadi kita hanya jangan terkonsentrasi kepada satu orang saja. Gitu. Setiap kelompok mempunyai perilaku sendiri yang berbeda dengan perilaku setiap individu dalam kelompok. Ya. Jadi harus mampu kita klasifikasikan tadi. Kelompok kelas menyisipkan perilaku pengaruhnya pada setiap anggota. Praktek guru dalam proses pembelajaran cenderung terdapat pada hubungan guru dan siswa. Ketika hubungan guru dan siswa itu merasa nyaman, maka siswa itu akan merasa senang dengan pelajaran tersebut. Itu sudah pasti. Ya, makanya kita selaku guru itu harus mampu memberikan pendekatan pembelajaran yang baik ke siswa. Gitu ya. Struktur kelompok, pola komunikasi dan kesatuan kelompok ditentukan oleh cara guru mengelola baik bagi mereka yang tertarik pada sekolah atau bagi mereka yang apatis, masa bodoh dan permusuhan. Ya, jadi teman-teman semuanya, tugas kita sebagai seorang guru adalah mengkomunikasikan dari berbagai macam kelompok, baik kelompok orang yang pintar, kelompok orang yang sedang, maupun kelompok orang yang kurang pintar, itu diakomodir oleh guru tersebut. Jangan sampai kita membeda-bedakan antara satu siswa dengan siswa yang lain. Hubungan guru dan siswa akan baik bila yang pertama ada kondisi keterbukaan. Baik guru ataupun siswa saling bersifat jujur dan membuka diri satu sama lain. Terbuka ketika pembelajaran. Materinya ini yang akan disampaikan ini. Kita pada saat ujian akan membahas ini. Terbuka gitu. Ya. Itu akan menciptakan hubungan yang baik antara guru dan siswa. Yang kedua, tanggap bila mana seseorang tahu bahwa dia dinilai oleh orang lain. Ya. Harus tahu begitu siswa itu nanti akan ada penilaian. Sistemnya seperti ini. Gitu. Saling ketergantungan antar satu yang lain. Guru membutuhkan siswa, begitu juga siswa membutuhkan guru. Begitu. Jangan sampai ada anggapan bahwasanya kita guru kemudian sewenang-wenang terhadap siswa. Begitu. Menjudgment bahwasanya siswa itu bodoh begitu. Tidak. Semua orang pasti punya keahlian masing-masing. Selanjutnya kebebasan. Membolehkan setiap orang tumbuh dan mengembangkan keunikannya, kreativitasnya, dan kepribadiannya. Ya. Jadi diberikan kebebasan kepada siswa itu untuk berkreasi. Ya. Baik akademik maupun non-akademiknya. Ya. Jangan sampai siswa itu merasa dikekang ketika di kelas. Gitu. Suasana pembelajarannya tegang. Ya. Kemudian juga gaya mengajar kita terlalu kaku. Begitu. Jangan sampai seperti itu. Kemudian saling memenuhi kebutuhan. Sehingga tidak ada kebutuhan satu orang pun yang tidak terpenuhi. Ya, kita mengakomodir seluruh
kebutuhan-kebutuhan yang ada di sekolah, yang ada di kelas juga. Nah, ini teman-teman semuanya, materi kita hari ini. Saya persilahkan kepada teman-teman semuanya yang ingin bertanya terlebih dahulu terkait dengan materi yang sudah kita pelajari hari ini, untuk kita bahas bersama-sama dalam forum ini. Silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Kami persilakan teman-teman. Ini saya off kamera ya supaya sinyalnya lebih bagus lagi. Silakan teman-teman. Assalamualaikum. Bertanya Pak. Kita ambil dari yang pertama, angkat tangan dulu siapa ya? Pak Ilwan. Pak Ilwan ya. Pak Ilwan silakan Pak Ilwan. Assalamualaikum warahmatullahi Pak Ilwan, wabarakatuh. saya Pak ya, yang kedua. Waalaikumsalam Izin warahmatullahi tanya Pak, Oke, silakan. dalam pengolahan kelas dengan karakter anak-anak yang ada di tingkat SD maupun MI, apakah dengan pengolah kelas dengan karakter anak-anak itu saling mendukung? Kadang kalau kita lihat dari pengolahan kelas dengan karakter anak-anak mungkin juga pengaruh kurang efektif Pak. Dari sekian banyaknya siswa maupun siswa yang sedikit, lebih sulit daripada siswa yang lebih sedikit Pak. Ini dari pengalaman saya Pak di lapangan. Untuk mengatasi seperti ini bagaimana Pak? Ya, kondisi Pak Ilwan di MI ya berarti Pak Ilwan ya? Iya. Nah, kondisi di MI Pak Ilwan sekarang bagaimana? Coba ceritakan Mela. Kalau dilihat karakter anak-anak, kalau kadang itu anak-anak itu jarang mengikuti kegiatan pembelajaran. Kalau salah satunya tidak masuk, yang lainnya juga tidak masuk kelas, tidak masuk sekolah Pak. Jadi ya bagaimanapun di sekolah buat peraturan, orang tuanya kurang mendukung itu Pak untuk keaktifan sekolah anak-anaknya itu Pak. Ya kita untuk pengolahan kelas alhamdulillah Pak sesuai dengan apa yang diarahkan Pak dosen pernah dilakukan Pak seperti itu. Ya jadi kasusnya Pak Ilwan itu ada sekelompok anak yang memang dia itu sering tidak masuk di kelas. Tak gimana Pak Ilwan? Iya Pak, jarang masuk kelas. Itu mempengaruhi siswa-siswa yang lain begitu ya Pak Ilwan? Ya kan karena muridnya kalau di kelas saya itu hanya 3 orang Pak. Itu. Oh muridnya hanya 3 orang. Di mana itu Pak Ilwan? Di daerah mana? Ya. Itu Pak di Ilwan, Kalimantan Barat Pak. Di Kalimantan Barat. Di Kalimantan sekolahnya Barat, apa namanya Pak? Kayak Utara. Kayak mana Utara? Misbaitur Rahim Pak. Oh ya itu sekolah yayasan swasta atau negeri Pak Iwan? Swasta Pak. Swasta ya. Nah begini Pak Iwan, kalau misalkan ada kejadian seperti itu dengan jumlah siswa yang dalam satu rombelnya 3 orang, kemudian ada siswa yang memang mengajak kepada siswa yang lainnya untuk tidak masuk kelas, cobalah kita ikuti. Pembelajaran ELA sekarang itu tidak terpaku hanya di dalam kelas saja Pak Ilwan. Ya. Kelas itu sekarang bisa saja lapangan jadi kelas. Ya, kelas sekarang bisa saja kebun kita jadi kelas gitu. Nah, atau kelas kita sekarang bisa saja karena pembelajaran PAI kemudian kelasnya di masjid atau kelas di musola misalkan gitu. Yang dekat rumah dia misalkan gitu. Nah, kita akomodir keinginan mereka seperti apa, ya.
ketika kita mengakomodir keinginan mereka seperti apa, kemudian kita ajak lagi ke kelas kita, gitu. Atau kita selang-seling lah begitu ya. Kadang-kadang kita melakukan pembelajaran di sekolah, kadang-kadang kita melakukan pembelajaran juga di musola misalkan, atau di lapangan, atau di kebun, atau dimanapun. Ya, yang penting apa? Kita mengajak mereka dulu untuk merasa nyaman, untuk mereka merasa bahwasanya pelajaran ini penting bagi pembangunan karakter mereka, dan insya Allah tadi take and give-nya itu ada begitu, menerima dan memberinya ada begitu. Ya, kita jangan sampai paksakan, misalkan kalau memang masalahnya apa Pak Ilwan, kalau misalkan itu dia nggak masuk kelasnya, itu masalahnya apa? Karena emang males atau memang jauh lokasinya atau gimana Pak? Malas Pak. Nah, malas ya. Atau bisa jadi kita lakukan misalkan bergantian di rumah siswanya gitu, misalkan dengan diawasi oleh orang tuanya. Sudah pernah lakukan pembimbingan dengan orang tuanya belum Pak Ilwan? Sudah orang Pak. Dipanggil gitu sudah ya. Terus kemauan dari orang tua bagaimana? Ya kalau orang tua sih ya mereka apa yang ngomong didengar Pak. Cuma di rumah saya tidak tahu juga nih Pak. Kata sih kadang anak-anak tuh bangunnya kesiangan, itu di larut malam kadang-kadang itu Pak. Nah itu juga itu. Ya pendidikan itu memang tugas berat guru. Kemudian juga harus melibatkan juga orang tua di sini ya. Ketika tadi ada statement bahwasanya malamnya tidurnya larut malam, kemudian sehingga paginya itu kesiangan gitu. Itu juga butuh komitmen dari orang tua begitu sebenarnya. Harusnya ketika tahu anaknya itu masih sekolah, ya harusnya pada saat malam hari diingatkan dong ya. Kamu nak jangan tidur terlalu malam, nanti besok sekolah. Paginya juga dibangunkan. Ayo cepat masuk ke sekolah misalkan gitu. Nah, itu juga sebetulnya butuh komitmen juga dari orang tuanya sebetulnya begitu. Dan tadi trik saya mungkin Pak Ilwan kita ajak kelas sekarang ini Bapak Ibu semuanya, kelas itu jangan sampai kita berpikir bahwasanya kelas ini adalah hanya di dalam kelas, ruangan kelas saja. Semua yang ada dalam di luar kelas juga itu adalah kelas begitu. Di masjid, di musola, di lapangan, di kebun, itu adalah sekolah. Atau misalkan kita diajak misalkan kemana gitu, misalkan studi banding kemana gitu, sekali-kali begitu, sekali-kali itu dibolehkan. Jangan sampai kita paradigmanya kelas itu hanya di kelas. Nah ini karena ada kasus-kasus tertentu. Tapi kalau tidak ada kasus tertentu ya kita bisa gunakan kelas kita untuk belajar. Itu Pak Ilwan. Ada tanggapan mungkin dari yang lain, pengalaman dari yang lain misalkan. Pengalaman dari Pak Danu gimana nih Pak Danu? Halo Pak Danu. Halo Pak. Ya, saya punya pengalaman Pak Danu. Ya, pengalaman mengajar ada Pak. Cuman saya lagi fokus mau buat soal pertanyaan saya Pak. Oh gitu. Kalau gitu kita beralih ke Pak Sutran nih, Pak Sutran. Halo Pak Sutran. Ya Pak. Ya. Gimana Pak, ada pengalaman Pak mengelola kelas? Belum ada Pak. Bapak ngajar enggak sekarang? Saya staf aja Pak, staf tata usaha. Cuman ya kadang-kadang membantu Pak. Kita pindah ke Bu Nur nih, Bu Nur Alawiyah. Punya pengalaman Bu Nur? Ya Pak. Ya, gimana pengalaman Bu Nur nih? Menurut saya mah kalau anaknya seperti itu kita pindah kelas Pak, kelas di rumah anak itu. Nah nanti misalkan si A nggak berangkat, itu 3 hari nggak berangkat ya Pak ya. Kita cari tahu informasi. Oh mungkin sakit kah atau malas kah, nanti kita ajak teman-teman yang lain suruh ke rumah si A, kita belajar sama-sama di rumah A gitu. Betul. Itu pengalaman saya makanya gitu Pak. Iya. Susah sih anaknya kalau Saya Pak. Kalau disuruh berangkat sekolah tuh susah. Iya betul. Ada yang mau berbagi pengalaman juga? Nih Bu Nur Alawiyah. Saya Pak.
Jemput bola. Itu Bisa gimana Bu sedikit. Sri? Heeh. Kalau berbagi pengalaman justru sebenarnya ada yang saya mau tanyakan. Kalau saya Iya. menanggapi Pak Ilwan, mungkin kenapa anak-anak tersebut kayak kompak bolos itu mungkin karena jumlahnya yang banyak, jadi mereka kurang semangat gitu Pak ya. Kurang Kan antusias beda gitu ya. kalau yang kurang antusias karena hanya bertiga. Jadi apalagi cuma 3 kan kompak, tinggal bisik-bisik aja besok bolos yuk. Nah, terus ini Pak, kalau saya mau ada yang mau saya tanyakan, Iya. kasus di kelas. Begini, pendekatan apa yang paling efektif yang harus saya lakukan? Karena ketika saya menggunakan pendekatan kekuasaan tidak efektif. Kalaupun efektif itu hanya tidak berkelanjutan, hanya saat itu saja terhadap anak yang suka bertentangan dengan peraturan. Misalnya begini, ketika berbaris di halaman, saya bilang semua menghadap ke saya, anak ini justru membelakangi. Dan itu walaupun kita bujuk bagaimana, dia tetap tidak mau. Atau ketika saya suruh ayo lari di tempat, dia justru larinya keliling halaman. Akhirnya kan bikin bubar yang lain. Semua jadi ikut-ikutan. Nah, ketika di dalam kelas, kan saya sudah mengatur sedemikian rupa kursi. Karena saya lihat ini karakter anak-anak ini ya, ada yang seperti Bapak bilang tadi troublemaker. Biasa saya tak tempatkan di tempat yang kira-kira dia temannya yang enggak suka ribut. Tapi ternyata dia menolak. Dia memilih kursi yang dia inginkan. Dan itu biar kita bujuk bagaimana tetap tidak mau. Nah, terus kurang lebih seperti itulah tingkah lakunya setiap hari. Jadi saya bilang pendekatan apa ya, tapi ketika saya terus membuat instruksi yang berlawanan, misalnya dia naik di meja atau dia tidak mau duduk di tempat yang saya sudah tentukan, terus saya ambil tindakan begini. Kalau begitu, kamu tetap duduk di situ, teman yang lain saya pindah. Nah, ketika saya kasih begitu, baru dia menurut Pak. Atau ketika dia naik di atas meja, saya suruh turun, dia tidak mau. Saya bilang kalau gitu berdiri terus di meja, jangan turun. Nah itu baru dia mau turun. Pendekatan ancaman berarti ya Bu ya tadi. Oh gitu ya Pak. Oh iya. Tapi itu kan nggak efektif Pak ya. Artinya gini, hanya saat itu aja dia lakukan menurut. Tapi besok-besok dia akan melakukan hal yang sama. Jadi sampai sekarang saya tuh, aduh bagaimana ya solusi terhadap anak satu ini. Nah, itu aja Pak pertanyaan saya. Mungkin ada teman-teman lain yang juga bisa kasih solusi menghadapi anak yang suka menentang peraturan. Gitu Pak, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Sri. Ya memang ini kondisi real, kondisi nyata yang mungkin sering kita hadapi ya Bu Sri. Sering kita hadapi. Ada saja begitu di kelas yang menjadi troublemaker. Kalau kasusnya Bu Sri itu cuma satu orang ya Bu Sri ya, kelas ya? Ada, kebetulan ada berapa orang Pak, karena ada ini si kembar, itu yang begitu, kembar lagi Pak, 2 orang. Kembar. Terus ada satu lagi, ada 3 kan seperti itu Pak. Nah, kita sebagai seorang guru tentunya tadi Bu Sri sudah berinovasi sedemikian rupa ya, dengan cara mengatur kondisi kelas, kemudian tempat duduknya, kemudian juga memberikan ancaman dan sebagainya. Nah ini Bu Sri sudah bagus, sudah melakukan inovasi. Nah Ibu Sri sudah pernah coba belum kira-kira membuat tata tertib kelas ketika pembelajaran? Sudah Pak. Secara tertulis misalnya, atau lisan? Oh lisan Pak, lisan saja. Nah, ya. Misalnya ketika kita masuk kan kita biasa membukanya dengan duduk melingkar, zikir pagi, kemudian berdoa. Kan sudah ada aturan bahwa mereka harus duduk tenang, tertib. Dan ketika mereka tidak tertib, dia akan dikeluarkan dari lingkaran. Tapi ya itu hanya kelas saat itu aja. Apa Bu Sri? Kelas AUD atau kelas SD atau apa? AUD Pak, RA. Iya. Ya. Mereka sudah bisa baca semua berarti ya? Membaca belum Pak, proses ya.
pengenalan huruf. Ya. Nah, memang kalau di RA, ketika kita sudah memberikan arahan, ketika sudah kita memberikan tata tertib kelas melalui lisan ya. Kalau tulisan kan mereka belum bisa baca secara penuh ya, Bu Sri ya. Nah, ini juga kita membutuhkan peran orang tua di sini. Kegiatan belajar itu bukan hanya menjadi tugas kita di kelas saja. Karena kalau di kelas kan mungkin kalau RA dari jam berapa sampai jam berapa, Bu Sri? Kebetulan saya full day, Pak. Full day ya, dari pagi sampai jam pembelajaran dari jam 8 sampai jam 4.15. Dari jam 8 sampai jam 4 lah taruhlah ya, 8 jam ya, Bu Sri. Iya. Nah, sebagian besar siswa kira-kira ada di sekolah atau di rumah, Bu Sri? 24 jam dipakai di sekolah, Pak, jam. seharian. Iya, siswa itu kalau kita kan 24 jam ya, Bu Sri ya. 24 jam, kalau diambil di sekolah 8 jam, di rumah berapa jam siswa? 16 jam ya. 16 ya. 16 jam ya. Berarti sebagian besar waktu siswa itu adalah di rumah sebetulnya ya. Nah, tanamkan juga dalam diri orang tua siswa bahwasanya tugas berat untuk membangun karakter siswa itu bukan hanya dari kami selaku pengajar begitu. Tetapi kemudian orang tua, Bapak Ibu semuanya juga harus mampu memberikan pengajaran ketika di rumah. Nah, komitmen-komitmen seperti ini yang memang harus dibangun juga dengan orang tua begitu. Apalagi di kalangan RA begitu ya. Nah, karena apa? Terbatasnya kita memberikan pengajaran di sekolah, ya mungkin kan pelajaran-pelajaran tertentu berapa menit menurut Sri? Satu pelajaran berapa menit? 90 menit, sejam setengah. Atau berapa? Satu kali pelajaran. Di SD, di MI 30 sampai 35. Nah, 30 sampai 35. Nah, itu kan sangat terbatas sekali waktu 30 35 itu. Jadi berikan pemahaman ke orang tua siswa, apalagi orang siswa yang troublemaker tadi, berikan pemahaman bahwasanya berikan informasi kepada orang tua bahwasanya anak Bapak Ibu semuanya ini ketika dalam kelas itu melakukan ini misalkan. Kemudian Bapak Ibu tolong kami mohon bantuan kepada Bapak Ibu semuanya untuk memberikan ibaratnya contoh positif ketika ada di rumah misalkan. Siapa tahu itu anak yang sering naik-naik ke meja itu ketika di rumahnya juga naik-naik ke meja juga. Iya kan? Nah, jadi berikan juga pendidikan kepada orang tuanya begitu. Dan ini kalau misalkan komitmen antara guru dan orang tua itu terjalin, maka otomatis nanti habit kebiasaan anak itu bisa dirubah itu bisa. Gitu. Ya, kira-kira begitu nggak? Makanya itu butuh komitmen dari orang tua juga untuk mendidik anak-anaknya. Karena tadi di sekolah itu waktunya terbatas. Yang paling banyak belajar itu bukan hanya belajar membawa buku di depan buku atau membaca sesuatu, bukan. Belajar itu bisa dari kebiasaan, bisa jadi pola asuh ketika di rumah, ya. Kemudian orang tua memberikan suri tauladan ketika di rumah. Ketika anak naik meja, kemudian orang tua menegur. Ya, siapa tahu karena dia itu merasa di rumahnya terlalu diraja kan gitu ya. Terlalu dibuat sebagai raja ketika di rumah. Sehingga di sekolah itu merasa bebas gitu. Merasa berkuasa sehingga naik-naik ke meja, naik-naik ke kursi dan memberikan troublemaker ke yang lain. Berikan pemahaman juga ke orang tuanya menurut saya, Bu Sri. Ya, berikan pemahaman, berikan informasi yang komprehensif. Kondisi Bapak Ibu seperti ini anaknya begitu. Ya. Dan kita membutuhkan komitmen bersama. Ayo mari kita bangun anak-anak kita supaya bisa lebih hebat lagi, supaya jadi anak-anak hebat. Begitu. Sudah pernah dicoba yang kayak gitu mungkin Bu Sri? Alhamdulillah Pak, komunikasi saya tuh dengan semua orang tua baik, termasuk dengan ini.
Saya sudah sampaikan juga, tapi justru bundanya bilang, oh iya saya di rumah begitu juga. Nah, ternyata Tapi memang terus kebiasaan di rumah. ya terus mungkin ada sedikit pengalaman Pak, saya bisa bagi di sini. Ada juga saya pernah di tahun yang lalu menghadapi siswa yang ketika masuk tahun ajaran baru berperilaku yang tidak sesuai dengan usianya, misalnya suka mengacungkan jari tengah ke temannya, menghina, berbicara yang tidak pantas, kemudian suka mengancam temannya. Kemudian 1 bulan, 2 bulan saya evaluasi. Ketika kita hanya memberi pendekatan dengan menasehati atau apa, kemudian tidak mempan, satu hari saya buat kayak shock terapi begitu Pak. Ketika ada mengacungkan jari ke temannya, saya tidak bicara, tapi tangannya langsung saya kalau dia bilang disentil agak keras, dan dia kaget. Ketika dia kaget, matanya merah kan mau menangis. Nah, terus saya panggil. Seperti biasa saya nasihati lagi, dan dia janji tidak akan lakukan itu lagi. Nah, kemudian saya hubungi orang tuanya. Artinya sebelum anak itu pulang mengadu bahwa saya bertindak seperti itu, saya telepon dengan orang tuanya, saya ceritakan bahwa setelah 3 bulan saya perhatikan anaknya bertindak seperti itu. Akhirnya tadi saya agak sedikit tegas, hanya shock terapi saja, dan ternyata orang tuanya malah kaget. Dia taunya anaknya anak manis di rumah Pak, anak soleh, sangat penyayang, sangat sensitif, dan dia tidak punya teman di rumah. Jadi dia bingung kenapa anak saya seperti itu di sekolah, bahkan suka melukai temannya sampai berdarah. Nah, tapi setelah saya berkomunikasi, alhamdulillah kesininya anak itu berubah, berperilaku lebih baik lagi. Karena mungkin ibunya juga menanyakan sama anak ini kenapa perilakunya dia di sekolah begitu. Jadi ini kayak ada semacam sifat Pak, manipulatif. Jadi di rumah berbeda, di sekolah berbeda. Jadi tindakan saya seperti itu alhamdulillah berhasil. Anak ini tidak lagi berperilaku seperti waktu awal dia masuk. Ya itu bisa saya bagi, bisa mungkin ada teman-teman lain yang punya kasus seperti itu. Ya itu ya. Untuk ini Bu Sri sudah berinovasi, sudah berkreasi sedemikian rupa, sudah melibatkan orang tua juga. Memang anak-anak kita itu unik, ya. Uniknya itu dia bisa berperan sebagai apa saja di kelas, gitu ya. Dan yang perlu diingat teman-teman semuanya, menciptakan karakter, membentuk pribadi siswa itu tidak seperti kita makan sambal ya teman-teman ya. Ketika makan sambal kita kerasa pedas gitu. Tidak seinstan itu. Mungkin saja butuh perjuangan begitu. Butuh 1 tahun, 2 tahun, mungkin juga ketika anak itu lulus belum berubah, tetapi ketika ke jenjang lebih tinggi dia berubah. Nah, begitu. Ya. Ketika dia di RA mungkin belum berubah, masih kondisinya labil dan sebagainya, tapi ketika di SD dia berubah begitu. Karakternya jadi bagus, pinter, ya sopan santunnya dijaga. Itu mungkin jadi itu merupakan kulminasi pendidikan karakter kita ketika di RA begitu. Dan baru dirasakan manfaatnya ketika di SD. Begitu. Nah, itu kita tentunya sebagai seorang guru tidak mudah pantang menyerah dengan suatu kondisi tertentu begitu. Jangan sampai kita beranggapan bahwasanya aduh saya gagal untuk merubah anak ini. Tidak ada usaha yang gagal. Ya. Tadi Ibu Sri sudah sangat luar biasa sekali. Nah, ini ada pertanyaan lagi Bu Sainah, jadi tanya Bu. Tadi angkat tangan, sekarang tangannya turun, mungkin capek mungkin. Jadi Pak, jadi. Oh ya. Tadi saya tahu angkat tangan Ibu Sainah, tapi kemudian diturunkan lagi. Saya pikir apa capek atau gimana ini? Iya Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini saya mau mengutarakan pengalaman saya di dalam kelas. Ya, gimana Bu? Iya kan,
anak dari kelas 1 kan dia naik kelas 2. Nah, ini anak ini Pak sedikit agak berkebutuhan khusus. Nah, oleh guru yang kelas 1 dulu dia bilang kalau anak ini dituliskan Pak, dituliskan. Nah, jadi pas minggu pertama masuk, ya oke lah saya tuliskan. Nah, setelah berjalan terus-menerus, ternyata anak ini kebiasaan minta dituliskan, Pak. Nah, setelah saya tidak lagi menuliskan, ternyata dia teriak-teriak, Pak, nangis, Pak. Terus keluar kelas, keliling lapangan sambil nangis, teriak-teriak gitu, Pak. Nah, kemudian oleh teman-temannya kayak dibully gitu, Pak. Nah, terus dia masuk lagi, dia marah, sangat marah, Pak, sama teman-temannya. Nah, jadi pertanyaan saya, Pak, pendekatan apa yang saya terapkan untuk mengatasi anak yang seperti ini, Pak? Ya, Bu Saina berapa kali ngasih bantuan nulisnya itu? Ngasih bantuannya cuma 1 kali, Pak. Yang minggu pertama masuk itu aja. Nah, di minggu kedua dia suruh nulis sendiri, terus kemudian dibully. Iya, minggu kedua disuruh nulis sendiri, dia enggak mau. Dia terus nangis, teriak-teriak, manggil mamanya, lari-lari di luar lapangan, Pak. Iya. Iya. Ya sampai anak-anak semua juga keluar, Pak, lihatin dia. Iya. Ya sampai sekarang begitu, Pak, sampai sekarang. Nggak mau nulis sekarang? Nggak mau nulis. Kalau disuruh nulis, ibu aja yang nulis, ya bilang gitu. Nah, ya emang yang sekolah ibu gitu. Iya, terus kalau sudah dia nangis, ya dia panggil mamanya, Pak. Mamanya yang nulis di dalam kelas, Pak. Masuklah. Oh, ya. Gitu. Saya bingung nih gimana kalau saya kerasin anak ini dia nangis. Kalau kan dia tidak bisa, Pak, kalau dibiarkan. Iya, memang unik ya Bu ya, ininya ya, unik ya. Ya, Pak. Yang tahun ini murid-murid saya emang unik-unik, Pak. Itu sama tahun betul kesabaran dari kita selaku guru. Ada yang mau berbagi solusi mungkin dari kasusnya Bu Saina nih. Tadi Bu Sri mana Bu Sri? Atau yang lain, silakan, ada yang punya pengalaman nggak? Hadir Pak, masih menyimak. Ya. Gimana Bu Sri kalau ada kasus seperti itu? Kasusnya Bu Saina ya? Iya. Gimana ya, saya belum pernah mengalami sih Pak. Karena saya anak-anaknya ya awal-awal. RA juga ya Bu Saina ya? Atau TK? Enggak, Saina Pak. MI kayaknya ya. MI. MI ya udah. Kalau MI TK itu Pak, kita ada belajar menulis, misalnya menebalkan apa. Memang awal-awal ya begitulah, anak-anak menangis, pensilnya dibuang atau segala. Tapi kan kita bimbing setiap hari, misalnya 1 minggu atau 2 minggu. Kemudian kita motivasi bahwa dia itu bisa, dia itu pintar, sudah bagus, walaupun masih coret-coretan atau menebalkan keluar garis, tapi tetap saya bilang bahwa dia sudah bagus, tapi besok bisa lebih bagus lagi. Saya kayaknya hanya begitu terus, Pak, tapi jadi lama-lama anak itu percaya diri. Maksudnya dia mau melakukan sendiri ketika saya bilang sudah mulai bagus tulisannya. Walaupun cuma menebalkan. Berikan motivasi ya Bu ya, berikan motivasi ya. Iya. Dipuji-puji saja Bu Saina. Dipuji, iya. Walaupun tulisannya masih jelek juga kita bilang saja bagus. Iya, sudah mulai bagus. Sudah ada perubahan. Ayo terus semangat begitu ya. Nah, itu pendekatan motivasi berarti kalau seperti itu. Yang penting kita tadi saya bilang, kalau kita melakukan pendidikan, kita itu membangun karakter, membangun pendidikan ke siswa itu tidak seperti kita sedang makan sambal yang langsung kerasa pada saat itu juga Bu Saina. Iya. Kita makan bakso dikasih sambal kemudian pedes enggak gitu.
nanti mungkin kerasanya baru seminggu, 1 bulan mungkin, atau 3 bulan mungkin, atau ketika dia itu sudah lulus mungkin ya dari MI baru kerasa gitu. Nah, yang penting kita tugas kita itu menciptakan pondasi-pondasi yang kuat, yang kokoh untuk membangun karakter siswa kita gitu. Kita pindah, tadi ada yang tanya lagi, siapa ya tadi ya? Ibu Mila dia angkat tangan, Pak. Ibu Mila. Bu Mila, mana Ibu Mila? Bu Mila. Atau Pak Danu tadi saya lihat. Ya, boleh lah Pak. Saya bertanya, tapi kondisinya udah mau dekat azan di tempat saya, Pak. Oh iya, kita mendekati ini. Ya, saya mau tanya ini aja, Pak. Jika di kelas itu kan anak-anak banyak perbedaan kemampuan ya, sama yang kayak Bapak sampaikan di materi tadi. Ada yang pinter banget, ada yang standar saja, ada yang kurang. Nah, itu bagaimana cara kita menjadikan mereka berkelompok, Pak? Nah, gitu. Apakah yang pinter sama pinter aja, atau dicampur, atau sesuai kemauan mereka, cari teman-temannya sendiri. Nah, begitu. Bagaimana cara kita mengkelompokkan mereka jadi bergrup-grup. Nah, kemudian apakah materi kita yang kita berikan di kelas itu sama saja untuk yang pinter, yang kurang, yang standar itu sama saja, atau perlu kita bedakan, Pak? Soalnya di pesantren saya ada ketetapan, ada ketentuan bahwa dalam semester ini kita harus menyelesaikan buku ini, nah gitu. Buku 1 semester lah. Nah, itu harus diselesaikan. Sementara ada orang yang misalnya dia dari kelas 6 SD negeri masuk ke pesantren, otomatis dia belum bisa ngapa-ngapain tuh karena full bahasa Arab kan materinya. Nah, jadi itu harus apa namanya? Dia harus dapat les lagi lah istilahnya. Nah, untuk mengikuti pelajaran itu kan yang standarnya dia belum bisa. Apakah kita carikan modul baru untuk dia atau bagaimana? Sedangkan target bukunya itu dia nggak bisa ngikutin. Nah, gitu. Ada saran enggak, Pak? Ya, jadi terkait dengan tadi ya pengelompokan siswa terlebih dahulu ya. Nah, berdasarkan pengalaman, kita jangan mengelompokkan siswa secara homogen begitu ya. Kalau homogen itu kan siswa yang sama dikelompokkan dalam siswa yang pintar dikelompokkan jadi satu kelompok. Kemudian yang kurang pintar satu kelompok. Nanti ada ketimpangan di situ. Ketimpangan kelompok yang satunya sangat superior, sementara kelompok yang satunya itu menjadi kelompok minoritas. Nah, kalau saya lebih cenderung suka untuk kita mengklasifikasi dulu nih, siswa ini termasuk kelompok apa nih, faster learning atau slower learning gitu ya. Belajarnya bisa cepat atau belajarnya yang lambat gitu. Kita klasifikasikan dulu nih, kelompok-kelompokan dulu. Kemudian mungkin saja yang jadi kelompok siswa yang pintar ini kita sebar dalam berbagai macam kelompok. Kita tunjuk orang yang pintar ini supaya menjadi penanggung jawab di kelompok itu. Misalkan kita mau bagi dalam 5 kelompok misalkan di kelas. Kemudian kita identifikasi dari kelas itu ada 5 orang yang kapasitas kepintarannya di luar dari yang lainnya misalkan. 5 orang ini kita taruh di masing-masing kelompok gitu. Dari 5 orang ini kita tunjuk jadi leader begitu. Jadi ketua kelompok gitu. Nah, kemudian kita sebarkan lagi kelompok-kelompok yang lain gitu. Apa maksud? Sebarkan ke kelompok-kelompok yang lain sehingga ada 5 kelompok dengan 5 orang pintar di setiap masing-masing kelompoknya. Kemudian kita bagi lagi kelompok yang
siswa yang sedang begitu. Dibagi lagi kelompok siswa yang sedang. Dan dibagi lagi kelompok siswa yang bodoh misalkan atau kurang pintar misalkan di berbagai macam kelompok. Disebarkan semuanya sehingga dalam satu kelompok itu ada berbagai macam komposisi. Komposisi yang pintar, sedang, dan kurang pintar di situ. Nah, sehingga harapan saya pada saat terjadi komposisi kelompok yang seperti itu, siswa yang pintar dapat mengkatrol siswa yang kurang pintar. Ya, dapat menjadi apa ya namanya kalau kayak gitu tuh ini belajar dari temannya begitu. Belajar dari temannya. Nah, sehingga kita tidak merasa bahwasanya ada satu kelompok yang memang superior dan ada satu kelompok yang minoritas begitu. Mungkin teman-teman yang lain punya pandangan. Pak Saprudin gimana, Pak? Ada pengalaman, Pak? Pak, saya ingin berikan pengalaman ini nih, Oh iya, nyambung yang coba. tadi nih. Coba. Saya pernah ngelompokkan, jadi yang pinter tuh saya jadikan ketua kelompok sama seperti yang Bapak bilang tadi. Kemudian yang kurangnya saya masukkan selip-selipkan di situ. Nah, yang pinter-pinter ini bilang begini, Pak. Aduh, jangan ditaruh di tempat saya, dia beban ini. Nah, itu dia enggak mau menerimanya gitu, Pak. Habis itu mau enggak mau saya karena saya harus menempatkan mereka juga, jadi saya paksa ya harus dibantulah gini-gini teman-temannya. Jadi supaya jadi guru teman sejawat kan, supaya mengontrol itu tuh. Cuman akhirnya karena si yang pinter ini merasa temannya ini beban, dia tidak membantu temannya. Akhirnya dia kerjakan sendiri, siap ya siap. Jadi yang bodoh ini ya tetap menjadi bodoh. Nggak ini. Nah, gitu, Pak. Iya. Memang sih ya, kondisi tiap masing-masing kasus berbeda-beda ya. Di setiap kelas pasti berbeda-beda juga. Nah, itu membutuhkan intervensi dari kita. Ya, tadi pendekatan kekuasaannya harus kita gunakan kalau seperti itu. Ketika kita sudah membagi kelompok dalam cara yang tadi, kita lakukan intervensi terhadap kelompok itu. Itu tolong kira-kira dalam setiap pembuatan tugas, seluruh kelompok, masing-masing anggota kelompok harus berperan. Jadi kita juga harus bikin peran tuh di situ. Kamu perannya sebagai apa, perannya apa, perannya apa. Nah, terus kemudian kita juga harus memberikan pendekatan khusus kepada orang yang kita anggap pintar itu. Kamu tolong karena itu di kelas kita ada di kelompok kamu ada orangnya seperti itu. Tolong diberikan pengertian bahwasanya dia itu jangan sampai jadi beban. Nah, begitu. Pendekatan intervensi. Ya sebetulnya ini tergantung gaya kita ya. Tergantung gaya kita selaku pengajar begitu ya, sebagai guru begitu. Tergantung gaya kita sebetulnya. Kasusnya bisa berbeda-beda dan bisa juga macam-macam kasusnya. Ada juga yang memang ketika orang yang pintarnya ini mau mengajari ke orang yang kurang pintar ada juga begitu. Nah, tapi ada juga kasusnya mungkin saya seperti Pak Danu begitu ya. Itu memang bermacam-macam. Macam-macam. Kalau memang kelompoknya pintar semua juga itu jadi masalah juga begitu. Bisa jadi karena kalau satu kelompok itu semuanya pintar semua kemudian jadi perdebatan. Jadi debat mereka di situ di dalam kelompoknya. Dia nggak seperti ini, dia pengennya ini, dia pengennya itu karena semuanya pintar, punya pemikiran masing-masing. Nah, makanya kenapa ini dibutuhkan kita intervensi langsung ke kelompok tersebut. Kita gunakan hak otoriter kita. Nah, itu dalam hal positif tentunya. Ya semuanya pasti punya solusi. Ada masukan mungkin saya mau dengar suaranya Bu Ain nih. Gimana Bu Ain? Ada pengalaman apa, Bu? Oh, Bu Enstap ya. Boleh, mangga.
Iya, begitu. Ya. Pemberian reward itu kan harus ada dasarnya ya. Pemberian reward and punishment kan harus ada dasarnya. Ketika anak itu berprestasi, kemudian kita berikan reward. Jangan sampai kita ngasih reward ke salah satu orang yang masih berkembang, kemudian yang lainnya juga pengen dia jadi dapat reward semua gitu. Taruhlah reward itu nggak malah kita berikan misalkan coklat saja yang kecil misalkan begitu. Ketika peserta anak didiknya Bu Saena sudah mulai mau nulis sendiri gitu ya. Nanti yang lainnya akan minta coklat semua. Ya, yang sudah bisa nulis dengan rapi, dengan bagus, ternyata ada 50 gitu. Nah, 50 orang nanti minta semua. Nah, jadi mungkin saja tadi reward-nya bisa saja berupa motivasi. Reward itu bisa bukan berupa barang saja ya, Bapak Ibu ya. Reward-nya bisa dari pujian kita. Oh iya, tadi seperti katakan Bu Sri. Kamu sudah bagus, sudah mulai mampu nulis sendiri, tulisannya sudah bagus. Nah, itu juga reward sebetulnya Bu Ain. Ya. Nah, memang kita juga harus bersifat netral ketika berada di kelas ya. Jangan sampai kita berlaku tidak adil. Tidak adil itu dalam arti yang lain juga merasa nanti ada kecemburuan. Begitu. Mungkin rewardnya seperti itu. Merasa dipupuk semuanya, diakomodir semua keinginannya. Nah, terima kasih Bu Ain ya. Boleh, iya. Iya. Di luar kelas berarti ya. Iya. Iya. Ya itu. Ya, ketika kita berada di kelas kita harus bersikap netral begitu ya. Tapi kalau di luar ya kita berikan stimulus seperti itu juga bisa sebetulnya. Begitu. Baik teman-teman semuanya, saya rasa kita sudah berada dalam penghujung waktu kita. Ya, saya mau evaluasi terkait dengan tugas proyek kita. Saya mau dapat laporan dari Pak Ilwan nih. Gimana Pak Ilwan? Atau kita bahas minggu depan saja, masih sinkronus ya minggu depan ya? Benar ya? Kalau lihat RPS Pak, itu untuk UTS pertemuan ke-8 Pak. Sekarang pertemuan ke berapa? Sekarang ini pertemuan ke-6 Pak. 6, berarti minggu depan itu sinkronus atau asinkronus? Asinkronus kayaknya. Asinkronus Pak. Masih online seperti ini ya? Masih Google Meet ya? Tugas ya. Berarti minggu depan tugas ya. Nah, ini saya mau dapat Derek Pak dosen awon. Oh, nih. Nanti saya mau laporan, kita sudah dibagi menjadi berapa kelompok kemarin? 10 kelompok ya kalau nggak salah ya. Saya mau dapat. Iya, gimana? Satu judul. Ya. Sebentar. Saya buka Damal dulu ya. Ya, tugasnya itu kan kemarin kita bikin 10 kelompok ya, betul ya? Iya Pak, 10 kelompok. Betul Pak, 10 kelompok, satu mahasiswa itu 2 bab Pak. Satu mahasiswa 2 bab, iya. Iya. Kan ada 5 mahasiswa, jadi sesuai 10 bab. Jadi saya masing-masing mahasiswa itu 2 bab itu buat makalahnya. Iya, buat tulisannya 2 bab begitu ya. Ya, 2 bab. Nah, yang ditanyakan Bu Ain gimana Bu? Apa Bu?
Bukan, Bu. Bukan. Iya. Jadi di dalam satu buku itu kan ada 10 bab ya. Ya, yang satu buku ini kan satu kelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 orang ya. Iya. Bapak Ibu ya. Nah, karena satu kelompoknya ini 5 orang, sedangkan isi babnya itu ada 10, maka setiap orang dibebankan untuk membuat 2 bab dalam satu buku tersebut. Berarti kalau jumlah kelas ini ada 50 orang yang dibagi dalam 10 kelompok, maka nanti di akhir mata kuliah kita akan mendapatkan 10 buku begitu. Kita mendapatkan 10 buku. Tentunya masing-masing orang, masing-masing mahasiswa itu dibebankan untuk 2 bab. Gitu. Bukan satu babnya satu kelompok, bukan. Nah, ini di sini jelas nih, di Damel nih. Ya, nampil belum, teman-teman? Ya, Pak. Ya, Anda diminta untuk dibagi satu kelompok. Satu kelompok, Anda diminta untuk dibagi dalam 10 kelompok. Satu kelompoknya itu 5 orang. Dengan proyek tugas akhir mata kuliah ini adalah membuat book chapter. Dari 5 orang tersebut, silakan memilih 2 bab dari 10 bab yang telah dibuat. Ya, jadi satu orang itu tugasnya adalah 2 bab. Bukan satu kelompok, satu bab, bukan. Begitu. Ya. Jadi satu orangnya itu membuat masing-masing babnya ini. Bab 1 dan bab 2 misalkan nih, taruhlah satu kelompok ini ada Bu Aen, terus kemudian siapa lagi? Kelompok 1 siapa Pak Ilwan? Tahu enggak? Kami, Pak. Siapa Bu? Siapa aja Bu? Kelompok 1 saya, Pak dosen. Iya, siapa? Pak Ilwan, terus? Ada Pak Ilwan. Ada Pak Danu. Pak Ilwan, Pak Danu, terus? Ada Bu Saina. Saina, terus? Bu Nur Alawiyah. Bu Nur Alawiyah, 4. Terus satu lagi? Ya, saya sendiri Dace. Ya, Dace, Pak Dace. Nah, Pak Ilwan, buatnya bab berapa? Bab 2 dengan bab 4, Pak. Nah, bab 2 dengan bab 4. Pak Dace, buatnya bab apa? 1 dan 3. Nah, 1 dan 3 begitu. Terus Bu Saina buat bab berapa? 5 dan 7. Nah, 5 dan 7 begitu. Terus kemudian siapa lagi tadi? Pak Danu. Pak Danu, buat bab berapa Pak Danu? 6 dan 8. Nah, 6 dan 8. Terus Ibu siapa lagi tadi siapa? Yang satu lagi. Iya, Pak. Bu Nur Alawiyah. Nah, Bu Nur Alawiyah 9 dan 10. Ya, begitu. Nah, jadi nanti 5 orang ini membuat satu buku tersebut. Begitu ya, teman-teman ya. Saya minta laporan proyek tugas akhir ini kira-kira per kelompok sudah berapa persen? Ya, progresnya. Saya udah selesai, Pak. Nah, ini udah selesai nih. Kami sudah selesai dengan proses editor Pak dosen lagi, Pak. Oh ya, nah kalau sudah selesai teman-teman bisa kirimkan naskahnya ke grup kita tuh, teman-teman. Supaya nanti bisa saya review ya, begitu. Gitu ya, teman-teman ya. Gimana? Ya, deadline akhirnya adalah pada saat UTS itu buku sudah selesai, Bu. Sudah ISBN, sudah Haki, sudah selesai harus diserahkan begitu. Jadi seperti itu. Makanya kalau yang sudah UTS atau UAS, Pak dosen? UAS, Pak. Pada saat UAS ya. Pada saat UAS ya. Ya, UAS, kalau ya. UTS kan 1 minggu lagi mungkin. Iya betul, UAS pada saat ujian UAS. Tugas ya proyek akhir mata kuliah kalau ini gitu. Begitu ya teman-teman ya. Izin Pak dosen. Izin bertanya Pak. Mangga silakan. Pada saat pembuatan IPSN 2
penerbitan buku itu kan kalau tidak salah itu memerlukan waktu 2 bulan atau 3 bulan Pak kalau sudah jadi untuk penerbitan buku itu. Sementara kita ini kan kalau tidak salah akhir bulan 12 itu Pak, kalau belum ada ISBN-nya bagaimana Pak? Karena waktunya ada yang 3 bulan, kadang ada yang 2 bulan Pak. Ya, ya. Teman-teman silakan bisa di penerbitnya itu bisa meminta surat keterangan dalam proses penerbitan begitu. Ya. Jadi ada penerimaan naskah terlebih dahulu, kemudian naskah sudah diterima oleh penerbit dan minta ke penerbit bahwasanya buku ini sedang dalam proses penerbitan. Ada juga kok penerbit yang dia itu nggak sampai seminggu sudah terbit, ada begitu. Kalau nggak salah ada penerbit di Cirebon juga ada penerbit di Cirebon. Begitu. Ya nanti kita komunikasikan, yang paling penting adalah teman-teman naskahnya harus sudah selesai dulu begitu. Ya. Nanti akan saya pantau minggu depan kira-kira progresnya gimana, kita masih sinkronus. Terus kemudian nanti kalau ada pertemuan sinkronusnya lagi kita akan pantau lagi. 3 minggu sebelum UAS nanti kita pantau lagi proyek akhir mata kuliah kita ini, sehingga nanti harapan kita UAS bukunya sudah jadi dan diserahkan ke prodi begitu. Begitu teman-teman ya. Yang penting adalah naskahnya jadi dulu. Yang penting itu. Begitu. Ada pertanyaan lagi? Izin Pak dosen, berarti setiap semua kelompok di kelas A8 ini bisa jadi satu judul gitu ya Pak dosen? Bukan satu judul. Maksudnya gimana Pak Rudi? Karena kan tadi setiap kelompok itu kan 10 bab ya Pak dosen. Berarti kan semua kelompok itu mengerjakan yang 10 bab itu gitu kan Pak dosen, karena setiap kelompok itu ada 5 orang dan satu orangnya mengerjakan 2 bab begitu. Jadi kan berarti semua kelompok yang ada di kelas A8 itu mengerjakan bahan yang serupa gitu Pak dosen. Iya betul. Tapi kemudian kalau tulisan kan bisa berbeda. Oh, siap-siap Pak. Babnya bisa sama, subbabnya sama, tapi tulisannya kan bisa beda. Betul nggak Pak Rudi? Siap-siap. Nggak mungkin sama persis, ya kan? Namanya itu kopas. Oke, siap Pak. Gitu ya Pak Rudi ya. Ada lagi yang lain teman-teman? Pak dosen izin bertanya. Silakan Pak Dosen. Untuk daftar itunya referensinya Pak dosen, daftar pustakanya. Kalau kurang dari 15 tidak apa-apa. Ada ketentuannya ya, 15 minimal ya. Oh, minimal 15. Ada ketentuannya. Oh ya. Ya. Ya, itu aja Pak dosen. Ya, pada aja. Oke. Cukup teman-teman semuanya? Ya, cukup. Cukup ya. Baik, alhamdulillah. Jika dirasa sudah cukup untuk pertemuan kita kali ini kita cukupkan. Tetap semangat semuanya teman-teman semuanya. Kita akhiri. Nanti mungkin ada satu tugas yang saya berikan, satu saja ya untuk sekarang. Satu tugas yang tidak membebankan teman-teman semuanya. Nanti akan saya berikan waktu selama 1 minggu. Ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Kita akhiri perkuliahan kita kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Mohon maaf. Kita akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin keluar Bapak Ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Ya juga ya Bapak Ibu. Ayo.